Dia cerewet sepanjang hari. Jadi, saya memberinya satu apel. Ya, setidaknya aku tidak melakukan kekerasan fisik padanya hari ini. Gila. Wah, ini gila sih. Beneran. Halo guys, agak Kareba. Apa kabarnya kalian semua di minggu kali ini? So, welcome back to my door. Well, malam ini aku akan ngajak kalian untuk ngebahas lebih lanjut kasusnya Jeongin. Karena beberapa bulan terakhir di part 1 dan part 2-nya memang kasusnya Jeongin ini nggak secara keseluruhan guys. Aku nggak bahas, maksudnya di persidangannya, pengadilannya. Karena waktu itu proses persidangannya itu panjang banget guys. Jadi berhubung hari ini juga ada yang request, sebenarnya ini requestnya udah lama dan maaf banget guys baru tayangin karena risetnya juga benar-benar apa ya, bisa dibilang agak sulit sih, karena mungkin karena identitasnya mereka itu agak ditutup rapat-rapat gitu di media, makanya agak sulit. Sampai aku harus minta tolong juga, tanya-tanya ke beberapa teman yang kebetulan stay juga di Korsel. Dan ternyata mau nggak mau riset yang jujur aku juga masih kecewa sih, karena nggak sesuai ekspektasiku. Ya udahlah ya, yang penting bisa menginformasikan kalian sedikit atau banyak, seenggaknya at least bisa menginformasikan kalian. Well, kalau kalian bertanya-tanya kok backgroundnya ini beda dari kemarin-kemarin, ya hari ini aku nggak di rumah yang lain di luar kota, jadi nggak bisa shoot di studio gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai kasusnya. Oke, sebelum kita lanjut gali lebih dalam, aku akan ngajak kalian dulu untuk flashback tentang Jeongin ini. Well, seperti yang aku bahas sebelumnya di part 1 dan part 2 mengenai kasus Jeongin ini, aku ingin ingatkan lagi tentang kasusnya ini ya, sebelum kita bahas lebih dalam. By the way, buat kalian yang belum nonton atau pengen tahu penjelasan lengkapnya, silakan klik link di pojok atas, atau kalian juga bisa cari langsung sesuai thumbnail ini dan juga ini. Well, kasus ini tuh sempat booming di bulan Januari tahun ini, apalagi salah satu member BTS ikut mengkampanyekan di sosial media untuk menuntut keadilan dengan tagar I'm sorry Jeongin, dan kasus ini tuh masih viral banget hingga sekarang guys. Kisah pilu dari seorang balita di Korea Selatan yang senyumnya menghilang dan mengubah keadaannya yang awalnya ceria menjadi mengerikan setelah diadopsi oleh keluarga Jang dan An di sebuah yayasan saat itu. So, An Yulha atau kita kenal di publik dengan nama Jeongin atau Jungin yang berusia 16 bulan saat kematiannya saat itu di keluarga angkatnya. Well, keluarga angkatnya mengadopsi dirinya selama 271 hari atau tepatnya 8 bulan. Saat itu Jeongin disiksa dan dianiaya habis-habisan guys. Dia tuh diperlakukan dengan sangat-sangat gak manusiawi dan sangat-sangat mengerikan. Dari mulai diperlakukan dengan kasar, bahkan diabaikan dan tidak memberinya makanan selama berhari-hari. Bahkan sakit pun gak dipedulikan. Sampai dengan menganiaya hingga memiliki memar dan luka parah di bagian kepala dan seluruh tubuhnya, termasuk patah tulang yang begitu banyak, dan yang paling parah adalah bagian organ dalamnya, tepatnya di pankreas, menjadi pecah dan terbelah menjadi dua. Selain itu perutnya juga telah bocor hingga menyebabkan darah udah full di dalam perutnya, sampai gas tuh udah mengendap di dalamnya guys. Makanya dia ngerasain sakit banget saat itu, sampai rasa emosionalnya tuh udah hilang.
dan bahkan ususnya pecah akibat sang ibu menginjak perutnya dengan cara si ibu ini melompat dari sofa lalu mendarat ke perut Joyingin dan pankreas yang terbelah juga karena menyebabkan kematiannya, dan itu juga telah diklaim dengan tindakan seperti itu. Jadi kalian bisa bayangin anak sekecil itu diinjak keras, kasar oleh ibu kandungnya sendiri. So, kita masuk di mengenal keluarga angkatnya Jeongin. Well, sebelum kita lebih lanjut bahas tentang kasus ini, aku ingin kenalin sama kalian dulu keluarga angkatnya Jeongin ini. Sampai membuat ketiga polisi yang menangani laporan di bulan Mei, Juni, dan September jadi seperti sebatas formalitas aja. Mungkin bisa dibilang keluarga angkat Jeongin ini cukup berpengaruh kali ya. Jang Haeon dan An Sungeon. Kedua nama inilah yang menjadi orang tua angkat resmi Jeongin pada Februari 2020. Setelah proses perjodohan adopsi bayi perempuan dilakukan pada 2019, dan pada saat itu memang dilakukan di yayasan guys. Dan ternyata yang match dengan mereka itu adalah Jeongin pada saat itu. Jadi benar-benar resmi ya guys, karena menjalani proses panjang juga, termasuk tes psikologis, tes biologis, pokoknya banyak tes deh. Sampai prosedurnya waktu itu prosesnya panjang juga pada orang tua angkatnya ini. Nah, saat pengadopsian itu beratnya Joyingin itu 8,5 kg guys saat itu. Jadi untuk ukuran anak tuh, anak yang usianya seperti itu waktu itu memang benar-benar sehat. Dan Jeongin ini tuh bukan satu-satunya yang akan menjadi anaknya si Jang dan An ini. Tapi Jang dan An juga memiliki ternyata anak kandung, seorang perempuan juga, yang masih berusia 4 tahun saat itu. Ya mungkin biar ada teman anaknya kali ya. Bahkan mereka ini sempat hadir juga di sebuah acara TV loh, semacam variety show gitu untuk mengkampanyekan program adopsi saat itu. Aku sempat bahas ini juga di part sebelumnya guys ya. Tapi guys, yang membuat aku masih wondering tuh sampai sekarang, sebenarnya motif mereka untuk mengadopsi apa sih? Kan biasanya kalau beberapa negara tuh ya, atau di daerah lain tuh biasanya mendapat tunjangan dari pemerintah setempat kalau lagi adopsi gitu, atau investor atau apa gitu. Nah ini yang masih menjadi misteri guys. Well, basically Jang Haeon ini memiliki keluarga yang bisa dibilang cukup berpengaruh guys. Ayahnya bernama Jang Yong-gil, adalah seorang pendeta di gereja murid di Deokpohan, dan ibunya ini bernama Jang Yun-he yang memiliki daycare center guys. Jadi seperti pusat penitipan anak gitu yang bernama The Big Circle milik gereja murid Pugang. Nah, kalau ayah angkatnya Jeongin bernama An Sungeon. Dia ini bekerja di CBS, jadi semacam tempat penyiaran TV gitu guys. Dan ayahnya Sungeon ini bernama An Hee-gil, yang memang juga seorang pendeta di gereja baptis Andong, Gyeongbuk. Mungkin karena ini juga para polisi yang menangani kasus Jeongin ini tidak bertindak terlalu dalam ketika berkunjung ke rumah mereka. Karena apa ya, kalau dipikir secara realistis sih, logika gitu, emang mustahil sih kalau seorang keluarga yang hidup di lingkungan religius, taat agama gitu, belum lagi juga memiliki peran besar di daycare. Bahkan orang tua angkatnya Jeongin ini mengkampanyekan dengan baik tentang program adopsi saat itu. Terus tiba-tiba aja ada laporan yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang terlihat di publik. Ya sih mustahil. Dan ini tuh benar-benar serem banget sih guys. Lagi-lagi kita diingatkan bahwa jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat saja atau di tampilan luarnya aja. Karena kita tidak tahu di balik panggung itu seperti apa. So, don't judge by the cover. Oke, kita lanjut. Well, pada tanggal 14 April 2001 di pengadilan distrik Seoul saat itu mengungkapkan ke publik kelakuan menjijikan kedua orang tua angkatnya Jeongin ini. Pengadilan berhasil menemukan bukti hasil percakapan mereka berdua di sebuah sosmed yang namanya KakaoTalk kalau nggak salah. Ya, walaupun sebelumnya mereka sempat hapus, tapi untung aja pihak penyidik yang sedang melakukan investigasi digital berhasil memulihkan bukti-buktinya guys.
Nah, obrolan ini tuh terjadi saat 20 harinya Jeongin diadopsi. Saat itu tanggal 23 Februari 2020. Ini aku baca ya, terjemahannya aja ya guys. Saat itu, ibu angkatnya Jeongin ini alias si Jan Hayongin ini mengirim pesan ke suaminya guys. Tentunya mereka membahas Jeongin dong. Dia bilang, "Batuknya Jeongin ini seperti palsu. Hidungnya berair, tapi aku membiarkannya saja. Kepalaku juga sakit, jadi aku akan minum obat." ternyata Jeongin ini lagi sakit saat itu guys, tapi malah sengaja diabaikan. Hey, emangnya kalian berdua yang jago acting dan playing victimnya? Jangan nyamain orang. Lu aja, kalian aja. Kesel aku. Nah, dijawablah sama suaminya ini kan. Dia bilang, lebih baik kita membesarkannya tanpa memberinya obat. Sayang, kamu harus minum sesuatu dan tidur. nah di bulan Maret 2020, ibu angkatnya Jeongin ini kembali gibah dengan suaminya lewat pesan. Seperti biasa laporan mengenai Jeongin. Dia bilang, Jeongin tidak menangis. Sok pekerja titipan anak menggendongnya. ayahnya lalu nyeletuk dong. Benar-benar menyebalkan. Terus si Jang ini lanjut dengan laporannya tuh ya. Dia cerewet sepanjang hari. Jadi saya memberinya satu apel. Ya, setidaknya aku tidak melakukan kekerasan fisik padanya hari ini. Bukannya dimarahin atau melarang gitu istrinya ngelakuin yang hal-hal buruk atau yang nggak baik. Ini malah ayah angkatnya loh, suaminya sendiri ikut nambah-nambahin. Tahu nggak kalau ibu-ibu kompleks ngegosip terus ngomporin? Nah, persis tuh dia. Terus suaminya ini bilang, Dia seperti itu sejak pagi ini. Dia emang membuat kemarahan itu. kan? Benar kan? Kayak ibu-ibu kompleks kalau lagi bergosip. Aduh, tuh mulutnya ih. Nah, gosipnya itu berlanjut guys di bulan Agustus. Oh, ini pas sudah lewat laporan kedua ya, di kantor polisi atas kekerasan dialami Jeongin. Nah, ibu angkatnya Jeongin ini laporan lagi sama suaminya. Dia lalu bilang, Dia akan kelaparan sampai aku boleh memberinya makan. jadi kalian bisa lihat di sini guys, mereka emang sengaja tidak memberi makan Jeongin. Terus suaminya ini nyakut dong, dia bilang, Bukankah dia memang paling menyebalkan? bacot. Dia ternyanyi yang di telingaku. Sangat menjengkelkan untuk membawanya keluar. Anda ya, cowok mulut comberan seperti ini. Kesel aku tuh. Haruskah kita meninggalkannya di rumah? Aku pulang saja. Istrinya lalu menjawab, Aku akan meninggalkan rumah, jadi jangan datang. jadi Jeongin ini memang sengaja ditinggal sendirian di rumah guys. Well, di tanggal 15 bulan 9, kira-kira hampir sebulan lah ya, sebelum hari kematian Jeongin, kedua orang tua angkat ini kembali membicarakan Jeongin melalui pesan guys. Si ibu angkat ini kembali laporan pada suaminya. Dia bilang, Saya pikir dia gila. lo nggak ada kaca ya tante. Dia tidak mau makan. Gimana tuh bocah ada selera makan? Lu udah gebukin sampai isi perutnya tuh hancur, pendarahan di dalam, dan sekarang lu mau dia makan? Mikir nggak sih? Bukannya disembuhin, malah bisa aja nih gue. Buat dia kelaparan sepanjang hari. Dia tidak akan mati, bahkan jika kita membuatnya kelaparan selama 3 hari. Gila, wah, ini gila sih, beneran. Hei tante, dia emang gak akan mati kalau lo gak akan kasih dia makan selama 3 hari. Tapi lo kalau gebukin terus, itu yang membuat dia mati. Tante sekolah gak sih? Kok begonya kebangetan, hah? Suaminya lalu menjawab, Ada masalah. rasanya bego ya teman-teman. Hei, nyadar nggak sih? Itu istri lo udah nyaris bunuh tuh bocah, nggak bersalah. Aduh. Ibu angkatnya lalu bilang, Aku ingin mengutuk dan memukulnya, tapi aku akan menahan.
Menguras emosi jiwa nih gue. Aduh. Oke, lanjut. Well, obrolan kurang ajar mereka juga ditemukan saat hari kematiannya Jeongin guys, tepat tanggal 13 Oktober. Ini posisinya udah membiru ya kulitnya Jeongin. Nah mungkin karena dia juga udah panik banget, takut. Akhirnya dia laporan tuh sama suaminya, minta solusi. Terus suaminya cuma bilang, Bawa dia ke rumah sakit aja. Ini hanya untuk formalitas saja. ya kali formalitas bego. Jang Hayon setuju sama suaminya. Lalu dia bilang tuh, Itu mungkin ide bagus, walaupun merepotkan. wah, itu tante pintar. Tumben loh. Habis minum obat apa tuh? Kok jadi pintar? Ya dong, sangat bagus. Saking bagusnya bakal ngungkapin kelakuan kejam kalian. Siap-siap aja di penjara. Well, pas hari kematian Jeongin, mereka ini diberitahu kalau Jeongin ini meninggal. Mereka tuh kelihatan semangat gitu, terus kelihatan fine-fine aja, santai. Padahal ini tuh lagi suasana berduka loh guys. Tapi sama sekali nggak ada sedih-sedihnya. Bahkan, mereka sempat membawa putri kandung mereka ke taman bermain dan pergi ke tetangga mereka untuk makan. Mereka juga sempat mengirim SMS ke kenalan mereka dan bilang, Tolong doakan ya, agar tidak ada masalah dengan otopsinya. Bu, terima kasih. Sepertinya Tuhan membutuhkan malaikat lagi. nah malaikat maksudnya ini kematian Jeongin guys. Jadi dia tuh kayak apa ya, sok-sokan caper gitu kalau si Jeongin ini adalah malaikat. Terus dia juga bilang, Anda akan menemui saya besok kan sesuai rencana? jijik kamu sih. Oke lanjut, next. Nah ini nih tahap yang paling ditunggu-tunggu. Karena berhubung part-part sebelumnya aku nggak bahas sampai selesai, nggak detail. Hanya sampai persidangannya itu mereka dapatnya hukuman apa. So kita masuk ke keputusan pengadilan. Well, setelah proses pengadilan ini dilakukan begitu panjang, akhirnya pengadilan memutuskan untuk memberi hukuman seumur hidup untuk ibu angkatnya Jeongin dan 7 tahun penjara untuk ayah angkatnya karena telah lalai jadi peran orang tua dan membiarkan istrinya melakukan hal tersebut. Meskipun publik tidak terima, bahkan melakukan aksi demo di depan pengadilan untuk meminta diberi hukuman mati pada kedua orang tua angkat Jeongin guys. Dan mengenai anak kandung mereka, keluarga besar memutuskan untuk diasuh oleh orang tua dari ibu kandungnya saja. Jadi orang tua Jang Hayon ini yang akan bertanggung jawab untuk merawat cucunya. Ada juga yang sempat bertanya waktu itu tentang keadaan anak kandung Jang Hayon ini dan mengenai hak asuh. Berhubung kasus ini memang murni kesalahan dari orang tuanya, tentunya pengadilan memberikan jaminan keamanan untuk si anak, mengingat juga masih kecil. Dan memang setahu saya identitas untuk anak kecil tuh emang harus ditutup rapat guys di publik, demi psikologisnya dan pertumbuhannya gitu. Itu memang hukumnya paten sih ya. Dan aku rasa sebagian besar juga rata-rata negara memberlakukan itu. Yang saya tahu sih sejauh ini ya, anak kandungnya ini emang masih baik-baik saja, hidup dengan baik bersama kakek dan neneknya, dan juga sepertinya dia sedang bersekolah. Dan selebihnya nggak ada berita lain lagi guys. Jadi hanya itu informasinya. Karena mengingat anak kandungnya ini juga masih kecil, tentunya sesuai hukum kan kalau identitas atau informasi lebih tentang anak kecil nggak boleh diungkap di media atau dalam arti dilindungi agar menjaga pertumbuhan dan perkembangan si anak. Termasuk informasi milik orang tua Jang juga dan An, dan juga gereja yang mereka pegang hingga saat ini. Mereka tidak memberitakan lebih jauh guys. Jadi kalau misalnya ada yang mengharapkan informasi lebih, aku minta maaf banget karena benar-benar aku tuh udah meriset dari semua titik yang aku percaya dan di berbagai banyak hal. Sampai-sampai ya aku bertanya sama teman yang kebetulan tinggal di Korea Selatan saat itu juga, dan aku tanya soal perkembangan kasus ini. Dan emang selain informasi tentang kasus Jeongin tuh, informasi lainnya ditutup rapat-rapat guys. Ya mungkin karena privasi dan juga hak satu dengan yang lainnya gitu.
Makanya tayangannya juga baru bisa sekarang. Padahal request kalian juga agak lama sih ya, karena risetnya juga agak lama sampai mencari cukup banyak di beberapa titik. Tapi ya lagi-lagi masih membuat aku nggak puas, jujur. Mungkin nggak sesuai harapan, jadi aku minta maaf sangat-sangat. Untuk tekanan sosial pada publik juga, seperti yang kalian tahu kan, publik juga tidak terima hal keputusan terakhir pengadilan. Mereka maunya kedua pelaku ini dihukum mati. Jadi mungkin keluarga besar si pelaku ini juga merasakan tekanan besar di sekitarnya mereka, sepertinya. Karena info mengenai mereka tuh emang ditutup rapat-rapat di media, seperti yang aku bilang tadi kan. Kalau ditanya pendapat aku sih, aku rasa emang seharusnya sih, karena toh juga mereka ikut andil dalam kasus ini, terlebih anaknya si pelaku ini. Jadi tidak sepantasnya lah, gak worth it gitu kalau mereka diperlakukan sama gitu. Well, sebelum aku tutup, aku mau bilang kalau cukup memberi pelajaran ya pada kasus ini. Kita bisa ambil beberapa pelajaran dari kasus ini. Pertama, siapapun itu, gak peduli rasnya, usianya, atau siapapun lah, kita seharusnya tetap menyayanginya walaupun dia gak sedara sama kita. Terus juga yang kedua, kalau kalian gak bisa pelihara, ini termasuk berlaku juga dengan hewan ya. Kalau kalian gak bisa pelihara, gak bisa adopsi, lebih baik jangan adopsi lah ya. Terus juga kita diingatkan di sini untuk kita nggak bisa ngelihat tampilan luar orang itu gimana, karena bisa jadi apa yang menurut kalian itu baik kelihatannya depan umum di publik, malah kenyataannya berbanding terbalik guys. Tapi ya seharusnya kita juga jadi lebih peka sih pada keadaan sekitar, agar orang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan tanpa mereka mengatakan tolong, seharusnya kita harus menolongnya. Dan di kasus kali ini tuh, kasusnya Jeongin sampai sekarang tuh membekas banget di hati aku, kalau anak sekecil yang sebenarnya masih bisa diselamatkan itu ternyata mati di tangan ibu angkatnya sendiri. Miris guys, miris banget. Pokoknya itu aja lah ya, kita harus tetap saling mengayomi, saling menyayangi kepada siapapun tanpa batas. Oke? Saling perhatian juga, saling membantu juga. Well, sebelum aku tutup, jangan lupa untuk subscribe, like-nya juga, tinggalkan komentarnya kalau ada ide-ide yang bagus untuk kita bisa bahas bersama-sama di sini, diskusi berjamaah. Dan juga makasih banget untuk kalian yang sudah request ini dan yang nonton ini hingga sampai detik ini. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai kalian. Dan juga itu aja deh. Terima kasih untuk semuanya. Stay healthy, take care, dan juga hati-hati untuk kalian semua ya. Be careful. Oke, saya pamit dulu. Bye bye.